Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kadimi Harjaya, CGP Angkatan 5. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sintesa pemahaman terkait koneksi antar materi di modul 2.1. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan juga tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Carol Ann Tomlinson adalah seorang pendidik, penulis, dan pembicara di Amerika Serikat. Menurut beliau, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, di dalam sebuah kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar setiap murid. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Tapi pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat ini terkait dengan yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, bagaimana ia akan menyampaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalkan, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid-murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid yang di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Berikutnya, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas namun juga struktur yang jelas. Sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Berikutnya, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan
atau sebaliknya. Murid mana yang sudah lebih dahulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan ataupun sebaliknya. Tomlinson dalam bukunya menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut yaitu yang pertama kesiapan belajar, kemudian minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Salah satunya dengan equalizer kesiapan belajar. Yang pertama, bersifat mendasar ke bersifat transformatif. Nah, ini bisa digeser ke sebelah kiri dan ke kanan. Saat murid dihadapkan pada sebuah ide yang baru, yang mungkin belum dikuasainya, mereka akan membutuhkan informasi pendukung yang jelas, sederhana, dan tidak bertele-tele untuk dapat memahami ide tersebut. Mereka juga akan memerlukan waktu untuk berlatih menerapkan ide-ide tersebut. Yang kedua, konkret ke abstrak. Di lain kesempatan, guru mungkin dapat mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah mereka masih di tingkat perlu belajar secara konkret, sehingga mereka mungkin masih perlu belajar dengan menggunakan beragam alat bantu, berupa benda-benda konkret atau contoh-contoh konkret. Atau apakah murid siap bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak, sehingga mereka mungkin mulai dapat diperkenalkan dengan konsep-konsep yang lebih abstrak. Yang ketiga, sederhana ke kompleks. Beberapa murid mungkin perlu bekerja dengan materi yang lebih sederhana, dengan suatu abstraksi pada suatu waktu. Yang lain mungkin bisa menangani kerumitan berbagai abstraksi pada waktu yang lain. Yang keempat, terstruktur keterbuka. Saat menyelesaikan tugas, kadang-kadang ada murid yang masih memerlukan struktur yang jelas, sehingga tugas untuk mereka perlu ditata dengan tahapan yang jelas dan cukup rinci, di mana mereka tidak memiliki terlalu banyak keputusan untuk dibuat. Sementara mungkin murid-murid lainnya sudah siap untuk menjelajah menggunakan kreativitas mereka. Yang kelima, tergantung atau dependen, ke mandiri atau independen. Walaupun pada akhirnya kita mengharapkan bahwa semua murid kita dapat belajar, berpikir, dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri, namun sama seperti tinggi badan, mungkin seorang anak akan lebih cepat bertambah tinggi daripada orang lain. Dengan kata lain, beberapa murid mungkin akan siap untuk kemandirian yang lebih awal daripada yang lain. Yang keenam, lambat ke cepat. Jadi ini bisa digeser ke sebelah kiri dan kanan, ke lambat atau cepat. Beberapa murid dengan kemampuan yang baik dalam suatu mata pelajaran mungkin perlu bergerak cepat melalui materi yang telah ia kuasai, atau sedikit menantang. Tetapi di lain waktu, murid yang sama mungkin akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain untuk mempelajari topik yang lain. Nah, ini beberapa contoh untuk equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson yang bisa kita terapkan di pembelajaran di kelas kita. Yang berikutnya adalah minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan sendiri. Nah, minat ini sebenarnya dapat kita lihat dalam dua perspektif. Yang pertama, sebagai minat situasional.
Dalam perspektif ini, minat merupakan keadaan psikologis yang dirincikan atau dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Seorang anak bisa saja tertarik saat seorang gurunya berbicara tentang topik hewan, meskipun sebenarnya ia tidak menyukai topik tentang hewan tersebut karena gurunya berbicara dengan cara yang sangat menghibur, menarik, dan menggunakan berbagai alat bantu visual, misalkan seperti itu. Yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama dengan objek atau topik tertentu. Nah, ini terkait dengan minat. Yang berikutnya adalah profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara bagaimana kita sebagai individu yang baik untuk belajar. Tujuannya yaitu mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid-murid kita. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, salah satunya yaitu gaya belajar. Nah, ini salah satu dari berbagai macam profil belajar murid. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta grafik, ataupun yang lainnya. Yang kedua, auditory. Belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik, ataupun mendengarkan informasi lainnya. Yang ketiga, kinestetik. Belajar sambil melakukan, misalnya bergerak, meregangkan tubuh, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, mengingat bahwa murid-murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru atau bagi kita untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya belajar, supaya murid-murid kita lebih tertarik dengan pembelajaran yang kita lakukan. Terakhir, kemampuan guru untuk memahami tujuan pembelajaran dengan baik akan menjadi salah satu kunci bagi suksesnya implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat memahami tujuan pembelajaran, guru perlu mengetahui apa sebenarnya kompetensi yang diharapkan, baik dalam ranah pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, yang harus dapat dicapai oleh murid dalam suatu mata pelajaran di jenjang waktu tertentu. Jika guru memiliki pemahaman yang baik terkait dengan tujuan, akan lebih mudah bagi guru untuk menentukan tahapan dalam proses belajar murid dan memutuskan strategi pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan, sehingga murid-murid kita bisa mencapai kemerdekaannya untuk bisa hidup di masyarakat sesuai dengan kodratnya masing-masing. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.